Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 968 Tahun 2022 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan. Mari kita simak. Oke, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia menimbang A. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 4 ayat 2 dan pasal 25 Peraturan Menteri Pan-RB nomor 29 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. B. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan pegawai aparatur sipil negara, khususnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada jabatan fungsional tenaga kesehatan, perlu menetapkan kebijakan tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan tahun anggaran 2022. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan B, perlu menetapkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan tahun anggaran 2022. Oke, ini mengingat undang-undang. Ini bisa dibaca sendiri ya. Karena fokus hari ini kita akan buka tuntas mekanismenya untuk mendaftar sebagai P3K Tenaga Kesehatan tahun anggaran 2022. Begitu. Oke, lanjut. Memutuskan menetapkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan tahun anggaran 2022. Ayo kita baca. Ke-1, pelamar yang dapat melamar sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada jabatan fungsional tenaga kesehatan tahun anggaran 2022 terdiri dari A. Ex-tenaga honorer kategori 2 yang terdaftar dalam pangkalan data atau database pada Badan Kepegawaian Negara, atau B. Tenaga kesehatan non-aparatur sipil negara yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan atau SIS-DMK Kementerian Kesehatan. Oke, lanjut. Kedua, jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan yang mensyaratkan surat tanda registrasi terlampir pada lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri ini. Ketiga, jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan yang tidak mensyaratkan surat tanda registrasi terdiri dari A. Administrator kesehatan dan B. Entomolog kesehatan. Keempat, pelamar sebagaimana diktum ke-1 wajib memiliki pengalaman dengan ketentuan sebagai berikut. A. Bagi pelamar pada jenis jabatan fungsional sebagaimana diktum kedua wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 2 tahun untuk jenjang terampil dan pertama, serta 3 tahun untuk jenjang muda dan 5 tahun untuk jenjang madya sesuai dengan jabatan yang dilamar. B. Bagi pelamar pada jenis jabatan fungsional, bentar ya, kita scroll. Sebagaimana diktum ketiga, wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 3 tahun untuk jenjang terampil dan pertama, serta 5 tahun untuk jenjang muda dan madya sesuai dengan jabatan yang dilamar. Kelima, masa kerja pelamar sebagaimana diktum keempat dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh A. Kepala Puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Puskesmas. B. Kepala Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di rumah sakit. C. Pejabat pimpinan tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat pimpinan tinggi Pratama. D. Pejabat administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat administrator. Atau
Kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta atau lembaga swadaya non-pemerintahan atau yayasan. Keenam, seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan terdiri atas 2 tahap ya teman-teman. A. Ada seleksi administrasi, dan yang B. Seleksi kompetensi yang terdiri atas seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosial kultural, dan wawancara. Ketujuh, seleksi sebagaimana diktum ke-6 dilaksanakan dengan menggunakan sistem CAT, Computer Assist Test, yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara dengan dukungan sarana-prasarana dari Kementerian Kesehatan. Yang ke-8 ini menjelaskan jumlah soalnya. Jumlah soal keseluruhan seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-6 huruf B adalah 145 soal. Dengan rincian apa sih soal-soal yang dikeluarkan? Dengan rincian seleksi kompetensi teknis sejumlah 90 butir soal. Lalu seleksi kompetensi manajerialnya sejumlah 25 butir soal. Lalu seleksi kompetensi sosial kultural sejumlah 20 butir soal. Dan yang D, kita melakukan wawancara yang berjumlah 10 butir soal. Ke-9, seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-8 dilaksanakan dalam durasi waktu sebagai berikut. A. Seleksi kompetensi teknis manajerial dan sosial kultural dilaksanakan dalam durasi waktu 120 menit. Yang B. Wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 10 menit. Ke-10, durasi waktu pelaksanaan seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9 dikecualikan bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra. Jadi ada khusus ya untuk penyandang disabilitas, dia waktunya berbeda. Seleksi kompetensi teknis manajerial dan sosial kulturalnya dilaksanakan selama 150 menit. Sedangkan wawancara dilaksanakan 15 menit gitu. Ke-12 tentang pembobotan nilai untuk soal seleksi kompetensi. Bisa dibaca sendiri ya teman-teman.
Oke, kita udah sampai ke 17, tata cara verifikasi penambahan nilai seleksi kompetensi teknis bagaimana dimaksud dalam diktum ke-15, disusun oleh Kementerian Kesehatan selaku instansi pembina jabatan fungsional tenaga kesehatan. Ke-18, pelamar yang telah dinyatakan lulus dan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja diberikan gaji sesuai pangkat sebagaimana tercantum dengan lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri ini. Dan yang terakhir ke-19, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2022, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Abdullah Azwar Anas. Oke, ini berikut lampirannya, daftar jenis jabatan fungsional kesehatan yang mensyaratkan surat tanda registrasi. Jadi harus ada tanda registrasinya begitu. Oke, selanjutnya ini golongan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Bisa kalian cek jabatan P3K kalian itu apa dan golongannya apa begitu. Oke, sekian informasi hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.